Padahal saat itu cuaca dalam keadaan cerah, tapi tiba-tiba nih banyak angin badai ketika ingin Pak Beni dimakamkan dengan petir yang saling bersambar juga. Dan saat itu warga juga bingung bagaimana nasib Pak Beni kalau tidak segera dikuburkan, karena dia sudah 3 hari nih. Cuma memang ya tadi sudah cukup bau. Bahkan ya tadi mungkin kayaknya sempat dikasih peti tuh mayatnya karena supaya tidak bau tuh. Dan ternyata ketika itu hujan sempat berhenti kan, segera mau dimakamkan. Ya itu tadi, ketika mau dimakamkan lebar dari ukuran yang lahatnya tidak sesuai dengan tubuh Pak Beni, agak sulit dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pada gue Fahmi dan di Baper TV. Oke, sebelum gue mulai ini ceritanya, jadi gue mau sapa-sapa dulu buat kalian-kalian yang berada di Depok terutama, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Tasikmalaya, Purwakarta, Cirebon, Kuningan, yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, mungkin ada yang di Papua, dan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu pantengin channel ini. Oke, pada cerita kali ini gue akan mengangkat sebuah kisah tentang arwah gentayangan seorang koruptor. Dan bahkan dalam cerita ini diceritakan bahwa dia sampai hampir tidak diterima bumi ketika dia ingin dimakamkan. Gue yakin cerita ini sangat seru banget dan bakal menarik banget buat kalian saksikan dari awal hingga akhir. Namun sebelum gue mulai nih ceritanya, jangan lupa di subscribe dulu. Dan satu lagi nih, gue lagi cari narasumber buat kalian yang memang punya cerita misteri dan horor, bisa nanti gue akan cantumin nomor kontaknya di beberapa bagian dalam video ini. Oke, gue mau langsung gas aja, gue mau langsung mulai aja ceritanya. Ceritanya adalah sebagai berikut. Oke, cerita ini mungkin terlepas itu dari kisahnya ataupun cerita hanya fiksi belaka. Fiksi ya? Iya, bukan non fiksi. Kalau non fiksi kan asli, cerita fiksi belaka. Fiktif belaka. Untuk kebetulan jika memang ada namanya nih yang sama dengan nama kalian, ya gue mohon maaf sebagai disclaimer, mungkin ini hanya kebetulan aja. Jadi kisah ini hanya kisah fiktif belaka, tapi nanti keseruan dalam cerita ini serta banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran di akhir video. Nanti akan gue kasih sedikit renungan buat kita semua. Oke lah, kita langsung mulai ceritanya. Pada suatu ketika ada seseorang laki-laki, kita sebut saja namanya Pak Beni. Pak Beni ini merupakan orang kaya yang orang tergolong mampu. Bahkan dia merupakan salah satu pejabat di wilayah tersebut. Di mana Pak Beni ini mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Memang awalnya dia bukan orang yang kaya. Dia hanya orang sipil, masyarakat biasa. Namun lama-kelamaan nih karirnya semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya karir dan posisi jabatan dia pun semakin meningkat pula. Dan otomatis penghasilannya ataupun uang alias cuannya juga semakin meningkat. Pak Beni ini merupakan seorang pejabat dengan kelas menengah
ke atas atau menengah lah. Tetapi kekayaan yang dimilikinya cukup fantastis. Bahkan mungkin bisa melebihi seorang gubernur. Gila gak tuh? Nah, Pak Ben ini memang merintis karirnya nih dari awal. Dia menjadi seorang pejabat, artinya dia berproses hingga dia mencapai posisi tertentu. Namun yang disayangkan, ketika dia berada pada posisi sudah dalam tahapan yang nyaman dan posisi itu enak, dia hilap nih. Dia melakukan tindakan korupsi. Dan akhirnya nanti nih dia sendiri, istri dan anaknya menjadi sengsara akibat apa yang dilakukan. Nah, Pak Beni di suatu ketika dia mendapatkan proyek pekerjaan yang cukup besar. Dengan angka yang tidak kecil tentunya. Bisa kita katakan sekitar 10 sampai 15 miliar rupiah. Padahal untuk angka segitu cukup besar di saat itu. Dan kalian bisa bayangkan ketika seseorang memiliki uang sebanyak itu, tentunya dia bisa bangun rumah mewah, beli kendaraan yang mewah, motor yang keren. Nah, itulah yang akan dilakukan Pak Beni pada keluarganya. Ketika Pak Beni mencapai posisi tersebut, memang sedikit berbeda dengan tingkah dan kelakuannya. Dia lebih sedikit sombong dan angkuh karena dia merasa orang yang punya banyak uang dan punya kekuasaan. Biasanya sih Pak Beni ketika dia berada di dalam mobil, dia selalu tuh buka kaca mobilnya ketika ketemu dengan orang yang dikenal. Tapi ketika dia sudah sampai posisi itu, dia tidak pernah membuka kaca mobilnya. Bahkan dia sempat dikawal. Karena dia merasa dia butuh pengawalan. Untuk menjaga keselamatan dia terutama ya. Begitupun dengan istrinya nih. Istrinya ketika Pak Beni sudah mencapai kejayaan, kita sebut saja. Dia memiliki banyak sekali emas. Terutama di tangan, di jari, di leher, kalung, permata, intan, berlian. Bahkan nih, ketika dia lagi belanja nih di salah satu warung di pagi hari, itu dia mengenakan gelang yang cukup besar dan kalung yang cukup besar, hingga menimbulkan pertanyaan bagi para tetangga dan kerabatnya. Loh Jeng, itu kok emasmu sekarang sudah banyak sekali? Dia pun menjawab, ya iyalah, aku kan sekarang sudah jadi orang kaya, enggak seperti kalian yang hidupnya selalu miskin dan sengsara. Wah, di saat itu mereka sempat ingin melontarkan kata-kata kasar kepada istri Pak Beni. Tetapi amarah itu mereka simpan. Ada salah satu dari warga sempat memberikan umpatan. Baru jadi orang kaya baru saja sudah sombong. Lihat saja kau nanti, kau akan sengsara di kemudian hari. Hanya sebatas itu. Dan ungkapan itu mungkin bisa dikatakan bukan menyumpahi, hanya sebagai umpatan kesalahan semata. Istrinya Pak Beni pun tidak pernah memperhatikan kata-kata itu. Hingga dia sempat berucap, sudahlah, kalian ini orang miskin. Dan kalian tidak akan pernah seperti aku. Aku ini orang kaya. Luar biasa sombongnya. Akhirnya dia pun pulang ke rumah. Di saat itu Pak Beni sedang menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok. Istrinya pun bilang, Pak, sepertinya kita harus memiliki mobil yang mewah. Suaminya pun berkata, sudahlah Bu, sudah cukup apa yang kita miliki. Istrinya pun terus menuntut, Pak, aku ingin membeli mobil. Kita sebut saja mereka Alphard.
Aku ingin punya mobil Alphard, Pak. Bapak kan uangnya banyak, habis dapat proyek yang cukup besar. Ya sudah, Bu, nanti kita akan beli mobil itu. Nah, gitu dong, Pak. Sebagai suami yang baik, selalu memenuhi kebutuhan istrinya di saat ada banyak uang. Karena desakan itulah Pak Beni akhirnya menuruti permintaan istrinya untuk membeli mobil mewah tersebut. Mereka pun berangkat ke sebuah showroom untuk mencari mobil. Dapatlah mereka sesuai dengan ekspektasi atau keinginan dari istrinya, mobil dengan merek Alphard, keluaran terbaru. Karena mereka termasuk bisa dikatakan orang mampu dengan mendapatkan proyek yang cukup besar. Namun sesungguhnya proyek itu didapat adalah hasil dari korupsi yang tidak banyak orang tahu, hanya segelintir saja. Akhirnya mereka pun pulang dari dealer membawa mobil dan diantarkan oleh petugas dealer. Di saat keesokan harinya, mereka pun mencoba mobil itu. Pak Beni dan istrinya bukan berjalan, dia mencoba kendaraan di pagi hari nih. Memang sudah nampak kesombongan mereka. Biasanya mereka selalu menyapa dengan orang yang mereka kenal. Tapi setelah mereka punya mobil mewah, jangankan menyapa, membuka kaca ataupun memberikan klakson saja tidak. Karena mereka menganggap kami orang kaya dan tidak pantas menyapa orang miskin. Luar biasa sombong ya. Akhirnya anaknya pun setelah mereka kembali ke rumah meminta motor yang cukup bagus. Motor sport lah kita sebut. Pak, aku ingin punya motor sport, motor balap. Berapa harga motor itu? Ya, paling cuma 200 sampai 300 juta, Pak. Bapak kan banyak uang. Setelah mendapatkan proyek, masa sih aku minta motor aja nggak dibeliin? Kalau Bapak sayang sama anak, harusnya Bapak bisa menuruti keinginan aku, kata anaknya. Langsung dijawab. Ibunya pun sahut. Iya Pak, udah beliin aja. Kasihan, dia sudah ingin memiliki motor bagus itu. Akhirnya dibelikanlah motor itu di dealer. Tibalah motor itu sampai di rumah. Dicobalah motor itu. Sama halnya dengan orang tuanya. Anaknya pun ikut memiliki rasa sombong dan bangga. Padahal itu semua didapatkan dari hasil korupsi. Dicoba motor itu dengan begitu gagah dan semangatnya. Karena motornya baru dan motor sport. Dicoba tuh motor. Dengan suara yang meraung-raung di tengah jalan. Sehingga beberapa warga sempat kesal. Dengan kebisingan knalpot yang digunakannya. Anak siapa sih itu? Umpat salah seorang warga. Kurang ajar. Berisik sekali knalpotnya. Mengganggu pendengaran kita. Salah satu dari mereka berucap, itu adalah anak Pak Beni. Orang kaya baru di kampung ini. Oh, anaknya Pak Beni tuh. Yang orang kaya baru itu. Karena memang dia sudah terkenal termasuk orang kaya baru. Karena dia selama ini adalah pejabat yang biasa-biasa saja. Tapi begitu dia mendapatkan proyek 15-10 miliar. Dia langsung melejit. Langsung sebut orang kaya baru. Oh anak Pak Beni. Oh maklumlah dia anak orang kaya. Nah di saat itu memang warga belum ada yang tahu nih. Dia terlibat dalam kasus korupsi. Hari demi hari berjalan, bulan demi bulan berjalan. Dan ternyata tidak lama masa kejayaan hidup mereka. Karena ternyata mereka memiliki hutang yang cukup banyak. Semua tidak ada yang pernah tahu mengenai rahasia hutang yang mereka miliki.
Mereka memiliki hutang hampir melebihi harta yang dimiliki. Taruhlah harta mereka ada sekitar 10 sampai 15 miliar. Hutangnya hampir mencapai 20 miliar rupiah. Artinya masih ada selisih 5 miliar rupiah untuk menutupi hutangnya. Di saat itu penagih hutang pun datang ke rumahnya sambil marah-marah. Tok, tok, tok. Selamat pagi Pak Beni. Datanglah pembantu atau asisten rumah tangga. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu. Saya mau ketemu sama Pak Beni. Bapak dari mana? Cepat sampaikan saja. Saya ingin menagih hutang pada Bapak, pada bosmu. Akhirnya Pak Beni pun keluar menemui sang kolektor. Ada apa kalian ribut-ribut di rumah saya pagi-pagi seperti ini? Tidakkah bisa kalian dengan etika yang lebih baik? Saat itu Pak Beni sempat memberikan ungkapan kata-kata yang cukup tinggi. Kalian ini tidak punya etika dan adab ketika bertamu dan mengunjungi rumah orang. Akhirnya mereka pun sang penagih hutang memberikan jawaban yang cukup tegas. Bapak nggak usah ngajarin saya tentang adab dan etika, tapi Bapak nggak punya otak. Sampai dikata gitu. Loh, kok seperti itu? Ya, karena Bapak memiliki hutang dengan bos kami senilai 20 miliar rupiah. Dan sampai detik ini Bapak tidak pernah melakukan pembayaran. Dan kami tahu bahwa Bapak tengah mendapatkan proyek yang cukup besar. Oleh karena itu, kami ditugaskan untuk menagih hutang-hutang Bapak yang selama ini Bapak belum pernah bayarkan. Loh, kenapa harus sekarang? Memang nggak bisa nanti? Pak Beni sempat mengelak. Kami tidak pernah diberikan waktu oleh bos kami untuk menjeda penagihan ini, Pak. Jadi sebenarnya dia juga bertugas hanya untuk menagih dan dia nggak bisa punya wewenang untuk mengulur waktu. Jadi kami minta saat ini juga tolong siapkan pembayarannya, Pak. Karena kami diperintahkan untuk segera menagih Bapak agar segera membayar hutang. Nah, dari sinilah akan mulai kejadian-kejadian horor dan misterius. Tiba-tiba istrinya sempat dengar nih. Awalnya memang Pak Beni sempat ketakutan supaya istri dan anaknya nggak tahu. Tapi tiba-tiba nih istrinya langsung mendengar dan langsung datang ketika itu. Pak, Bapak punya utang tuh ternyata sebesar itu 20 miliar rupiah. Iya mah, Bapak nggak tahu gitu. Kok nggak tahu? Bapak lupa. Hutang sebanyak itu Bapak lupa. Kenapa tidak pernah cerita kalau Bapak memiliki hutang sebanyak itu? Nah saat itu Pak Beni takut nih sama istri ya kan. Istrinya udah bentak-bentak. Ya bukan nggak mau ngasih tahu mah karena hutangnya cukup banyak. Makanya Papa hilap nih. Sesungguhnya mungkin Mama belum tahu. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah Bapak telah melakukan korupsi. Langsunglah di saat itu istrinya hampir pingsan mendengar Pak Beni memberikan jawaban seperti itu. Karena dia pikir dia dapat proyek sebesar itu, proyek yang benar-benar real dan bersih lah. Bukan dari hasil korupsi. Langsung hampir pingsan, tiba-tiba datang ART dan beberapa anaknya untuk membantu ibunya. Tergopoh-gopoh. Ma, bangun, Pak, ini gimana? Udah rame tuh. 2000 segala macem. Akhirnya ibunya sadar dikasih minum, tek. Akhirnya Pak Beni bilang nih sama istrinya, Mah, sepertinya seluruh aset kita harus jual untuk menutupi hutang Papa. Nah, anak-anaknya nggak mau nih. Loh, Pak aku nggak mau ya, motor aku sampai dijual cuman buat nutup bayar hutang Papa. Anak-anaknya tetap nggak mau, tapi dibilang nih Pak Beni, motor kamu ini itu walaupun dijual itu nggak bisa nutupin utang karena utang Papa ini masih minus 5 miliar. Jadi dia punya aset sekitar 10 sampai 15 miliar. Tapi dia punya utang 20 miliar. Jadi dia harus cari kekurangan sekitar 5 miliar. Nah, sementara asetnya yang dijual itu mungkin nggak sampai 15 miliar ya, sekitar 13 miliar. Malah hutang masih minus sekitar 7 miliar rupiah. Nah, di saat itu tuh
Pak Beni mengambil tindakan tegas. Pokoknya semua yang ada fasilitas di rumah ini, mobil, motor, semua hal-hal harta benda akan Papa jual untuk menutupi hutang. Termasuk rumah yang kita tinggal sekarang. Dia. Nah, tiba-tiba nih, karena istrinya menganggap dia malu ya, akhirnya dia saat itu juga dia minta diceraikan oleh Pak Beni agar segera menceraikan. Kalau begini caranya Pak, aku sudah tidak sanggup lagi menjadi istrimu. Aku minta diceraikan saat ini juga. Waduh, di saat itulah Pak Beni sudah hampir frustasi, hampir putus asa. Anak-anaknya pun kesal dengan Pak Beni. Bapak ini ternyata penjahat, Bapak ini seorang koruptor. Wah, dihujat tuh. Dijual semua aset-asetnya dan akhirnya Pak Beni kembali menjadi orang biasa, bahkan menjadi orang miskin, bisa dikatakan. Bahkan dia masih punya utang tadi sekitar 7 miliar rupiah. Nah, akhirnya nih, di saat itulah Pak Beni mulai berputus asa. Dan parahnya lagi nih, karena Pak Beni tidak pernah dan jarang melaksanakan ibadah ketika dia dalam keadaan sukses dan berjaya selama ini. Karena begitu lemahnya iman, akhirnya Pak Beni sempat memutuskan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Bundir. Sempat tuh dia berpikir seperti itu. Akhirnya ketika itu anak dan istrinya sudah pergi meninggalkannya, dia hanya tinggal sebatang kara. Dan bahkan dia tidur di dalam rumah yang memang bisa katakan sudah dijual, sudah mau disita. Sudah putus harapan sama sekali. Akhirnya di saat itu Pak Beni sudah gelap mata dan cukup lemah imannya. Dan akhirnya nih Pak Beni mencari seutas tambang untuk mengakhiri hidupnya. Dan dia akhirnya melakukan tindakan penghilangan nyawanya sendiri alias bundir di rumah itu. Meninggal Pak Beni saat itu. Dari sinilah juga akan berawal lagi nih. Hal-hal misteri dan horor itu akan terjadi. Nah, jenazah Pak Beni baru diketemukan warga sekitar 2-3 hari. Dan itu sudah cukup membusuk dan bau. Ada beberapa warga yang sedang patroli untuk ya istilahnya ronda malam. Mencium bau tak sedap dari bekas rumah Pak Beni yang sudah disita oleh pemilik hutang. Rumah itu memang sudah berpindah tangan, sudah dipindah alihkan karena sudah dijual asetnya untuk membayar hutang. Artinya sudah punya orang lain. Cuma Pak Beni masih tinggal karena yang beli itu nggak langsung nempatin rumah itu. Tercium nih oleh warga yang sedang melakukan ronda malam. Wah, kok aku mencium bau busuk ya dekat rumah ini, dekat rumah Pak Beni. Akhirnya mereka sempat tidak yakin bahwa itu adalah mayat dari Pak Beni. Nah, ternyata mereka memberanikan diri untuk mengecek dari mana sumber bau itu berada. Dan ternyata benar saja di salah satu ruangan di rumah itu tergantung sosok seorang laki-laki yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Beni dalam keadaan tergantung. Seperti itulah kira-kira. Nah, akhirnya mereka memanggil warga yang lain dan mereka melaporkan kepada pihak berwajib. Dan di saat itu datanglah tuh pihak berwajib beberapa warga untuk segera mengevakuasi jenazah Pak Beni. Sempat ada yang bilang, apakah ini perlu diotopsi? Akhirnya mereka yakin karena ini murni dari bundir ya. Akhirnya mereka, udahlah Pak, nggak usah gitu. Karena memang sudah jelas ini bundir kasusnya. Itu kan. Akhirnya mayat Pak Beni pun dievakuasi dan segera mau dimakamkan.
memang saat itu keluarga Pak Beni sempat ada yang dihubungi, ada dan sempat ada yang datang. Dan kejadian aneh pun mulai terjadi ketika Pak Beni ingin dimakamkan. Ketika itu memang waktunya sekitar sore menjelang maghrib. Padahal saat itu cuaca dalam keadaan cerah, tapi tiba-tiba nih banyak angin badai, bahkan turun hujan yang cukup besar ketika ingin Pak Beni dimakamkan. Dengan petir yang saling bersambar, jegat-jegat. Dan di saat itu warga juga bingung bagaimana nasib Pak Beni kalau tidak segera dikuburkan. Karena dia sudah 3 hari nih. Cuma memang ya tadi sudah cukup bau. Bahkan ya tadi mungkin kayaknya sempat dikasih peti tuh mayatnya. Karena supaya tidak bau. Tuh. Dan ternyata ketika itu hujan sempat berhenti kan. Segera mau dimakamkan. Ya itu tadi. Ketika mau dimakamkan. Lebar dari ukuran yang lahatnya tidak sesuai dengan tubuh Pak Beni. Agak sulit dimakamkan. Wah, di situ sudah bingung tuh. Kenapa mayat ini Pak Beni ini agak sulit dimakamkan? Akhirnya mereka saling bertanya, mungkin apakah Pak Beni memiliki dosa yang cukup besar ya, hingga seperti ini akhir kehidupannya. Dan salah satu dari mereka sempat mendengar, dulunya Pak Beni itu dia pernah korupsi yang cukup besar gitu sambil berbisik. Kata yang lain, kamu tidak usah menceritakan aib orang yang sudah meninggal dunia. Wah, ame itu. Dan akhirnya ada salah seorang ustadz juga sempat bingung bagaimana dengan nasib jenazah Pak Beni yang agak sulit dimakamkan. Dan akhirnya sang ustadz pun dan seluruh warga berdoa untuk kemudahan memakamkan jenazah Pak Beni. Dan ketika setelah doa dipanjatkan, mereka coba untuk memasukkan jenazah Pak Beni ke lahat. Dan alhamdulillah satu juga bisa dimasukkan dan bisa dimakamkan. Kita anggap pemakaman ini selesai, Pak Beni sudah dikuburkan. Dan ada kejadian horor lagi nih. Ternyata tidak sampai di situ. Jenazah Pak Beni ini bergentayangan arwahnya. Karena apa? Karena Pak Beni mati ataupun meninggal dalam keadaan tidak wajar. Akhirnya arwahnya gentayangan nih. Gentayangan. Bahkan salah satu warga sempat melihat sosok Pak Beni menggunakan jas hitam yang cukup rapi. Karena semasa hidupnya beliau itu memang rapi. Karena dia salah seorang pejabat. Seperti itu. Dia rapih nih. Pakai kemeja. Pakai pakai jas. Pakai sepatu. Nah, malam itu memang kebetulan adalah malam Jumat Kliwon. Saat beberapa warga sedang melakukan ronda malam. Salah satu dari mereka sempat melihat sosok Pak Beni dengan wajah yang cukup menyeramkan. Aku tadi melihat Pak Beni, arwah Pak Beni. Oh, di mana? Tadi aku melihat di balik pohon yang beringin yang besar itu. Wah, kaget tuh. Masa sih aku nggak ngeliat gitu kan? Ame itu kan. Akhirnya udah kita nggak usah bicarakan itu, kita lanjut lagi ronda malamnya. Akhirnya mereka melanjutkan lagi. Nah, di keesokan malamnya dengan orang yang berbeda, mereka pun salah satu dari mereka sempat melihat juga sosok Pak Beni yang sedang duduk dekat pos ronda yang merupakan mereka tempat ya istilahnya tempat berkumpul lah, tempat beristirahat. Kalau ronda kan ada posnya tuh di samping. Persis di samping pos ronda itu ada sosok Pak Beni sedang duduk. Loh. Itu ada Pak Beni. Dan satu mereka ngelihat nih. Mana Pak Beni? Pak Beni udah meninggal. Itu tuh di samping ini, samping pos. Itu kan. Nggak ada. Itu Pak Beni pakai jas, pakai sepatu, rapi gitu kan, pakai dasi.
kamu ngaco, orang Pak Beni sudah meninggal, mana ada orang sudah meninggal hidup lagi, gitu kan. Wah, rame tuh. Akhirnya mereka sempat ketakutan tuh, terutama yang ngelihat kayaknya, aku sudah nggak kuat nih, aku ingin pulang, aku takut. Iya. Akhirnya mereka ketakutan tuh, ya akhirnya bubar tuh jadi kan, mereka bubar, pulang ke rumahnya masing-masing dan saat itu, roh yang dianggap arwahnya Pak Beni itu pun menghilang seketika. Dan keesokan harinya lagi nih, ketika warga sedang berkeliling ke dekat bekas rumah Pak Beni, ternyata dia melihat sosok Pak Beni memakai pakaian yang rapih sambil melambaikan tangan. Dan kalau yang ini yang ngelihat, ya misalnya dia bertiga, semuanya ngelihat nih 3 orang sambil melambaikan tangan. Hai, sini kamu, sini, gitu. Sambil kayak gitu, dengan mata yang melotot. Wah, pokoknya serem dah. Akhirnya mereka ngeliat tuh bertiga. Wah, di saat itu mereka langsung lari. Dan di saat itu sempat gempar tuh di wilayah itu bahwa arwah Pak Beni memang bergentayangan. Bahkan bisa dikatakan dia sempat meneror warga. Hingga beberapa warga baik yang takut dan saat kejadian itu di desa tersebut atau di wilayah tersebut itu orang pada takut tuh dari abis maghrib sampai dini hari terutama nggak ada yang berani keluar karena khawatir mereka takut bertemu dengan arwah Pak Beni. Akhirnya berita ini disampaikan kepada kepala desa mengenai kasus arwah gentayangan Pak Beni. Pak Beni pun akhirnya disampaikan, Pak, kemarin beberapa orang sempat melihat arwah Pak Beni bergentayangan, Pak, di kampung ini. Bagaimana Pak ini kira-kira jalan keluarnya supaya warga tidak takut karena kita merasa diteror Pak dengan arwah gentayangan Pak Beni. Dan akhirnya Pak Kepala Desa pun mencoba rapat dengan beberapa aparatur desa ya, perangkat desa. Akhirnya diputuskan untuk menggelar doa bersama untuk mengusir arwah penasaran arwah gentayangan Pak Beni. Nah, akhirnya nih mereka memutuskan untuk melaksanakan doa bersama. Dan singkat cerita, ketika setelah mereka menggelar doa bersama itu, alhamdulillah arwah penasaran atau roh gentayangan Pak Beni sudah tidak berulah lagi. Dan beberapa orang pun ketika mereka ronda malam mereka sudah tidak menemukannya lagi. Dan sempat tuh ramai lagi tuh di desa atau di wilayah tersebut. Iya, setelah desa ataupun wilayah kita ini diadakan doa bersama, alhamdulillah ya, roh dari arwah Pak Beni ini sudah tidak bergentayangan dan kita sudah tidak takut lagi. Iya, betul juga. Alhamdulillah kita sudah merasa aman dan sudah tidak takut lagi untuk keluar malam. Karena di saat kemarin tadi itu tuh ketika kejadian arwah Pak Beni bergentayangan itu banyak banget warga yang menemukan sosok Pak Beni. Jadi ketika kamu keluar mau ke warung, mau pergi ke tempat yang mau berobat atau ya banyaklah keperluan orang. Mereka tuh nggak berani, saking takutnya di kampung itu. Dan akhirnya setelah itu kampung itu menjadi kondusif dan aman. Dan dengan ini berakhir pula cerita pada saat ini. Oke, jadi itulah kisah dari Pak Beni, seorang koruptor yang matinya ya tadi cukup tragis ya. Dan akhirnya agak sulit dimakamkan sampai arwahnya bergentayangan. Apa hikmahnya ini sedikit aja. Ya mungkin sih kita harus berusaha lah. Jangan sampai melakukan tindakan korupsi. Ya seperti apa tadi yang dalam cerita ini ya. Dalam cerita ini yang dilakukan oleh Pak Beni. Intinya banyak banget hikmah yang kita bisa ambil dari cerita ini. Oke.
buat kalian nih yang baru join dan baru bergabung, kalau memang ini bagus video, silakan jempol ke atas. Dan lagi gue minta komentar kalian mengenai cerita yang barusan gue bawain tadi. Tentunya ini akan banyak mengundang komentar. Karena cerita ini walaupun cerita ini cerita ini hanya cerita fiktif belaka, tapi hikmah dan pelajarannya cukup besar buat kita semua agar kita bisa berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Oke, makasih banyak buat kalian sudah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, subscribe channel ini. Jadi gue baru bikin kaos nih, sebelum gue mau buka PO order, cuma ya nanti aja. Dan buat kalian terakhir yang bersedia menjadi narasumber ataupun punya cerita, nanti gue akan cantumkan link nomor handphone, bisa kalian kirimkan bentuk PDF di nomor tersebut ataupun di email bapertv@gmail.com. Oke, itu aja. Makasih banyak yang udah nonton dari awal hingga akhir. Semoga kalian banyak rezeki, berkah, dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.